Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali kita membahas buku DDW dari Pak Eri Sudewo bersama saya Supardili, Direktur Baitul Mal Bestari Indonesia. Oke, kita masuk sekarang ke prinsip ketiga ya, dari bagian pertama tentang kelembagaan. Ya, prinsip pertama adalah bahwa lembaga sosial itu milik masyarakat, ya, bukan milik orang per orang, bahkan bukan milik pendirinya, bukan milik manajemennya juga. Kemudian yang kedua, lembaga sosial itu prinsip kedua ya, itu adalah lembaga nirlaba, berdiri bukan untuk mendapatkan profit, keuntungan finansial seperti sebuah perusahaan. Maka sekarang kita bahas prinsip yang ketiga, yaitu adalah lembaga sosial itu harus berperan seperti perannya bidan ya. Apa maksudnya perannya bidan? Ini saya membaca bagian ini terus terang saja kaget, karena Pak Eri kemudian berhasil menelisik sampai ke prinsip yang sangat fundamental, yang sangat detail, yang mungkin banyak orang tidak terpikirkan itu ya, terkait dengan lembaga sosial ini. Kemudian jadi ada peran bidan dan ada peran ibu ya. Ibu melahirkan anaknya, bidan membantu. Oke, jadi bidan itu perannya membantu kelahiran seorang anak ya. Kita paham misalnya siapa itu ibunya Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Maka tahukah kita siapa bidan yang membantu melahirkan Pak SBY ya, atau yang membantu melahirkan Pak Jokowi ya, dan seterusnya itu ya. Para pemimpin hebat itu kita pasti kenal ibunya tapi tidak kenal bidannya ya, padahal mungkin peran bidan juga sangat signifikan. Nah, lembaga sosial yang berperan sebagai bidan itu adalah dia berperan membantu melahirkan program-program terbaik yang sangat berguna ya, yang sangat punya benefit untuk masyarakat, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah masyarakat sampai ke akarnya, yang kemudian bisa memajukan masyarakat sampai maju luar biasa, yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, terutama mustahik sampai ke tingkat yang sampai ke level muzaki misalnya ya. Itu jadi peran bidan membantu tumbuh kembang dan kemajuan masyarakat. Yang kedua kemudian, kalau ibu itu kan ini ya, senang sekali mengatur-ngatur anaknya itu ya. Jadi kalau anaknya dari bayi kecil gitu ya, bahkan ada ibu yang sampai dewasa pun anaknya terus diatur-atur itu ya. Nah, kalau bidan itu adalah proses melepaskan ya. Jadi kalau anaknya sudah dibawa pulang ibunya ke rumahnya, bidan sudah lupakan saja, ikhlaskan ya. Artinya di lembaga sosial, kalau lembaga sosial ini memiliki program yang bagus misalnya ya, program yang hebat, maka program itu sudah serahkan saja ke masyarakat ya, ikhlaskan menjadi milik masyarakat ya. Bahkan mungkin sampai pada tingkat buka dapurnya si program itu ya. Ini loh kunci-kunci sukses program ini syarat SDM-nya, ini syarat prosedurnya, ini standarnya, ini kebutuhan sumber dayanya ya, ini tahapan-tahapannya dan seterusnya ya. Sehingga kalau ada organisasi lain misalnya yang ingin menggunakan program itu juga, maka diberikan saja ya. Tidak kemudian, kalau perusahaan kan punya haki ya, hak atas kekayaan intelektual, maka resep sebuah masakan misalnya tidak mungkin dilepaskan, diberikan ke pesaing ya. Nah, ini bedanya. Kalau lembaga sosial justru itu sudah dibuka selebar-lebarnya ya, dibuka 100%. Kalau Anda mau meniru silahkan, bahkan kami siap membantu Anda untuk meniru program kami. Nah, itu kan luar biasa kemudian ya. Nah, jadi buka dapur kemudian ya. Tahap selanjutnya, organisasi itu kemudian bisa naik ke puncaknya lembaga sosial yang disebut oleh Pak Eri sebagai GMO ya, Grant Making Organization. Itu organisasi pengelola dana ya. Jadi dia mendapatkan dana dari masyarakat ya, dan kemudian menyalurkannya bukan langsung ke penerima manfaat, tetapi melalui lembaga mitra ya, lembaga yang disebut intermediari
ya, lembaga yang secara teknis melakukan program-program yang disepakati bersama. Ya, nah jadi inilah GMO. GMO itu memberikan manfaat yang sungguh luar biasa. Ya. Yang pertama, organisasi GMO itu tidak perlu besar, ya. Dia ramping saja, ya. Dia hanya berisi fungsi-fungsi strategis dari organisasi. Ya, kenapa begitu? Karena fungsi-fungsi teknis, fungsi-fungsi taktis, ya, manajerial menengah ke bawah begitu ya, itu diserahkan ke lembaga sosial yang lain, ya, lembaga mitra tadi, lembaga yang disebut oleh Pak Eri lembaga intermediari, ya. Jadi yang pertama ramping, yang kedua kemudian karena ramping maka dia menjadi efisien, ya, hemat biaya kemudian, ya, tidak ada overhead yang besar, tidak ada biaya gaji yang besar dan seterusnya misalnya, ya, jadi efisien. Yang ketiga, kemudian lembaga intermediari ini itu bisa berkembang pesat bahkan, ya. Jadi ia menerima dana, ya, lembaga intermediari menerima dana dari GMO, tetapi ia juga bisa fundraising juga ke masyarakat kemudian, ya. Dengan begitu maka kemudian lembaga mitra ini, ya, saya lebih senang menyebutnya lembaga mitra, ya, lembaga intermediari ini bisa mandiri, ya, dan juga bisa tidak tergantung kepada pusatnya. Selanjutnya kemudian bisa fokus, ya, bisa fokus. Jadi lembaga-lembaga mitra ini fokus saja, misalnya lembaga bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, ya, itu fokus saja di masing-masing bidangnya kemudian, ya. Jadi dengan fokus itu kemudian dia akan menjadi expert, ya, dia akan menjadi ahli. Ini persis seperti yang dilakukan oleh LSM. Misalnya kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi, apa organisasi sosial yang top of mind di benak masyarakat terkait lembaga pemberantasan korupsi, ya, selain KPK, ya, lembaga negara, tentu saja adalah ICW, ya, Indonesian Corruption Watch, ya. Kenapa? Karena ICW itu fokus kemudian, ya. Lalu misalnya kalau bicara lingkungan, pasti yang teringat Walhi, ya. Kalau bicara perlindungan konsumen misalnya, ya, kita akan mengingat YLKI, ya. Kalau bicara pertanian, ya, harusnya IPB, ya, harusnya IPB kemudian alma mater saya, ya, yang teringat kemudian. Nah itu seperti itu. Jadi ada fokus yang kemudian bisa dilakukan. Nah GMO juga kemudian membuat lembaga mitra ini juga bisa langsung berinteraksi dengan stakeholder, ya, selain dengan mustahik juga dengan media, dengan lembaga-lembaga lain yang terkait gitu ya, dengan Pemda dan seterusnya, ya, untuk kemudian mensukseskan program-programnya. Dan yang paling penting sebetulnya dengan GMO ini itu adalah mematik, ya, memicu dan memacu partisipasi masyarakat, ya. Jadi masalah di masyarakat ini tidak bisa diselesaikan oleh satu organisasi, ya, harus berjamaah, ya. Nah ini kejamaah ini kemudian yang Islam banget ini sebetulnya, ya. Jadi segala sesuatu itu berjamaah, ya. Bahkan ini prinsip, ya. Jadi prinsip jamaah itu dalam Islam menjadi sangat penting kemudian, ya, termasuk dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial ini, ya. Sehingga bayangkan kalau di satu desa, ini desanya desa miskin begitu, ya, ada lembaga A menangani kesehatan, lembaga B menangani pendidikannya, lembaga C menangani ekonominya, ya, lembaga D menangani ibu hamilnya misalnya, ya, dan seterusnya. Nah dengan begitu maka kemudian terjalin kolaborasi sinergi, ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Inilah yang menjadi sangat penting, ya. Saya menilai ini ide yang sangat brilian, ya, dari Pak Eri, karena seringkali kalau saya melihat organisasi sosial yang ada sekarang itu justru inginnya centralized, ya, inginnya terpusat. Satu lembaga punya semua program, ya,
Di situ ada program pendidikannya, ada program sosialnya, ada program ekonominya, ada program finance-nya, begitu ya, di satu lembaga itu, sehingga kemudian lembaganya menjadi sangat besar, ya. Nah, kalau lembaga sangat besar gitu, maka tidak bisa agile, ya, tidak bisa lincah dalam menghadapi situasi seperti sekarang. Kemudian ya, sudah new normal, ya, kemudian sudah industri 4.0 gitu ya, jadi sudah zamannya anak-anak milenial gitu. Jadi ide GMO ini kemudian saya pikir menjadi sangat tepat, ya, sangat brilian dari Pak Heri Sudewo. Itulah teman-teman, ya, pembahasan terkait lembaga sosial yang berperan sebagai bidan, ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi Anda, ya, dan lembaga sosial yang Anda berkiprah di dalamnya. Terima kasih. Saya Supardili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon like and subscribe channel YouTube Baitul Mal Bestari. Terima kasih.